Maghfirah adalah ampunan. Maksudnya adalah ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia butuh ampunannya Allah? Karena manusia punya potensi besar untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan dosa-dosa. Mengapa manusia punya potensi melakukan dosa? Mengapa manusia punya potensi melakukan kesalahan-kesalahan? Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi perangkat yang sangat sempurna, yaitu akal, hati, dan nafsu. Akal ditempatkan di kepala kita, di otak. Kemudian nafsu diletakkan di perut dan di bawah perut kita. Sedangkan akal, di antara akal dan di antara nafsu, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan qalbu, yaitu hati. Adanya di dua jari di bawah tusuk kiri kita. Qalbu inilah yang harus menjadi filter, yang menjadi penyaring antara akal dan nafsu. Orang yang membunuh, orang yang menganiaya, orang yang membuli orang lain, itu pasti menggunakan akalnya dan nafsunya, tapi dia tidak menggunakan hatinya. Andai dia menggunakan hatinya, pasti dia akan bisa menahan diri. Orang yang mencuri, merampok, membegal, korupsi, pasti menggunakan akalnya, pasti menggunakan nafsunya, tapi tidak disaring dengan akal, dengan hatinya, dan itu membuat dirinya tetap melakukan kejahatan. Orang pasti punya akal, pasti punya nafsu, tapi tidak menggunakan hatinya. Maka siapapun yang menggunakan akalnya tapi tidak digunakan hatinya, dia menggunakan nafsunya tapi tidak menggunakan hatinya, disitulah letak dosa terjadi. Maka setan, iblis adalah makhluk kepastian. Iblis pasti buruk, setan pasti buruk. Kenapa? Karena dia hanya dibekali akal dan nafsu. Sedangkan malaikat pasti baik, karena malaikat hanya dibekali hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tidak pernah berdosa, malaikat tidak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah melakukan maksiat dan tidak pernah membantah terhadap apa yang Allah perintahkan, selalu melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Maka malaikat Ridwan misalnya tidak pernah terpikir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha kana ghaffara, karena Allah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Siapapun orang yang beristighfar kepada Allah, siapapun orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras tapi tidak menimbulkan bahaya dan bencana. Tentu saja bukan sekedar hujan yang turun dari langit, karena langit adalah simbol ketinggian. Apapun yang turun dari langit adalah sebuah kebaikan. Yang kedua, wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak anak-anak kalian. Allah akan mencurahkan rezeki-rezeki kalian yang melimpah ruah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang banyak, sungai-sungai yang banyak. Tiga inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya kebaikan-kebaikan dari langit, banyaknya rezeki baik materi dan lainnya, punyanya anak yang soleh dan soleha, kemudian kita diberikan kebun-kebun, atau kalau dalam bahasa sekarang kontrakan-kontrakan yang banyak. Ini adalah faedah, ini adalah fadilah daripada orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia menggapai maghfirah. Maghfirah adalah ampunan. Maksudnya adalah ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia butuh ampunannya Allah? Karena manusia punya potensi besar untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan melakukan dosa-dosa. Mengapa manusia punya potensi melakukan dosa? Mengapa manusia punya potensi melakukan kesalahan-kesalahan? Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi perangkat yang sangat sempurna, yaitu akal, hati, dan nafsu. Akal ditempatkan di kepala kita, di otak. Kemudian nafsu diletakkan di perut dan di bawah perut kita. Sedangkan akal, di antara akal dan di antara nafsu,
di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan qalbu, yaitu hati, adanya di dua jari di bawah tusuk gigi kita. Qalbu inilah yang harus menjadi filter, yang menjadi penyaring. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka katakan kepada kalian, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampun kalian kepada Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha kana ghaffara, karena Allah Zat yang Maha Pengampun. Yursil sama alaikum bidhara. Siapapun orang yang beristighfar kepada Allah, siapapun orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah, yursil sama alaikum bidhara, maka Allah akan turunkan dari langit hujan yang deras tapi tidak menimbulkan bahaya dan bencana. Tentu saja bukan sekedar hujan yang turun dari langit, karena langit adalah simbol ketinggian. Apapun yang turun dari langit adalah sebuah kebaikan. Yang kedua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak anak-anak kalian. Allah akan mencurahkan rezeki-rezeki kalian yang melimpah ruah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang banyak, sungai-sungai yang banyak. Tiga inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya kebaikan-kebaikan dari langit, banyaknya rezeki baik materi dan lainnya, punyanya anak yang soleh dan soleha, kemudian kita diberikan kebun-kebun atau kalau dalam bahasa sekarang kontrakan-kontrakan yang banyak. Ini adalah faedah, ini adalah fadilah daripada orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan yang ada pada diri manusia karena sudah dibentuk oleh ibadah saum. Baru setengah hari kita terkena makan dan minum kurang lebih 14 jam lah kurang lebih. Kita nggak terkena makan dan minum, ini badan kita lepas kalau daya benar. Lalu saudara, apa yang akan disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau memang kenyataannya demikian? Puasa setengah hari badan kita lepas. Kelemahan yang ada pada diri manusia karena sudah dibentuk oleh ibadah saum. Baru setengah hari kita terkena makan dan minum kurang lebih 14 jam lah kurang lebih. Kita nggak terkena makan dan minum, ini badan kita lepas kalau daya benar. Lalu saudara, apa yang akan disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau memang kenyataannya demikian? Puasa setengah hari badan kita lepas. Kita sering mendengar kata-kata berkah ya, berkah atau barakah ya. Barakah itu artinya kenikmatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berkah atau barakah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan ya, dalam kehidupan. Jadi karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Itulah berkah. Sedangkan menurut istilah antara lain dalam ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambah-tambahnya kebaikan. Para ulama juga mendefinisikan berkah itu sebagai sesuatu yang banyak dan melimpah ruah. Itu berkah ya. Baik yang bersifat materi maupun yang bersifat spiritual. Dan dikaruniai umur yang panjang, badan sehat, rezeki melimpah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ini tanda-tanda isyarat keluarga yang berkah.
Tapi ada orang yang dikaruniai rezeki yang berlimpah, tapi sakit-sakitan, ya, tidak pernah beribadah, keluarganya berantakan, anaknya ada yang narkoba. Ini tentu bukan berkah, tapi justru musibah. Ya. Ada orang yang penghasilannya pas-pasan, ya, tapi rumah tangganya rukun, ya, anak-anaknya bisa sekolah, ya, 5 orang anaknya bisa sarjana, padahal penghasilannya pas-pasan. Ya. Ini isyarat keberkahan, ya. Jadi kehidupan itu bukan matematis, ya. Secara logika, secara matematika, tidak mungkin dia bisa menyekolahkan anaknya yang 5 orang bisa sampai sarjana. Tapi kenyataannya ada. Itulah berkah. Ya. Percaya nggak adanya berkah? Percaya, ya. Karena Allah itu yang memberikan berkah. Ya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ya. Di ayat lain, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah itu sumber keberkahan dan pencipta yang terbaik. Oleh karena itu bermohonlah kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan, ya, dengan syarat beriman dan bertakwa. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari kita, ya, ini juara nasional waktu MTQ di Padang, Sumatera Barat musim COVID-19, ya. Ya, Ustaz Muhammad, ya, luar biasa, ya, beliau yang menjadi berkah atau barakah, ya. Barakah itu artinya kenikmatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, berkah atau barakah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan, ya, dalam kehidupan. Jadi karunia Tuhan yang mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan dunia ini. Itulah berkah. Sedangkan menurut istilah antara lain dalam ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambah-tambahnya kebaikan. Para ulama juga mendefinisikan berkah itu sebagai sesuatu yang banyak dan melimpah ruah. Itu berkah, ya. Baik yang bersifat materi maupun yang bersifat spiritual. Dan dikaruniai umur yang panjang, badan sehat, rezeki melimpah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ini tanda-tanda isyarat keluarga yang berkah. Tapi ada orang yang dikaruniai rezeki yang berlimpah, tapi sakit-sakitan, ya, tidak pernah beribadah, keluarganya berantakan, anaknya ada yang narkoba. Ini tentu bukan berkah, tapi justru musibah. Oleh karena itu bermohonlah kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan, ya, dengan syarat beriman dan bertakwa. Allah